muslimin yang saya hormati. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa min madhhabihim, dan termasuk madhab mereka, annahum yughluna fil a'immati min ahli al-bait. Dan termasuk madhab mereka gulu, berlebih-lebihan terhadap para imam-imam dari kalangan ahlul bait. Yang mereka anggap imam adalah dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Husain, kemudian anaknya, sampai 12 keturunannya mereka sebut sebagai imam-imam. Yu'tunahum haqqat tasyri' wa nusakh al-ahkam. Mereka menganggap bahwa para imam-imam tadi punya hak membuat syariat. Ini ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam bahwa syariat itu hak Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita hanya menerima. Kita manusia, kita pengikut Rasul, kita masyarakat muslimin hanya menerima hukum yang disampaikan dari Allah oleh Rasulullah SAW. Dan kita katakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul A'immah di zaman yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang beliau menyatakan Allah, atas Allah ilmunya, atau min Allah, dari Allah ilmunya, wala rasulil bala wa alaina taslim. 3 kalimat yang sangat terkenal dari beliau, dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari Allah ilmunya, Rasulullah yang menyampaikannya, kita yang menerimanya. Maka kita tidak memiliki hak membuat syariat, merubah syariat, mengganti syariat, tidak memiliki. Alaina taslim, atas kita hanya menerima, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah memutuskan keputusannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Bahkan Allah ancam dengan ancaman yang keras, dengan sumpah atas namanya, fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh tidak, demi Allah, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman demi Rabbmu hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul, dan kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, tidak memiliki rasa berat dalam hati mereka, dan mereka dalam keadaan yusallimu taslima, dan mereka menyerah tunduk patuh pada apa yang diputuskan oleh Allah Rasul. Ini ajaran Islam. Adapun ajaran yang menyatakan bahwa pimpinan imam bisa mengotak-atik syariat, punya hak untuk merubah syariat, itu ajaran Nasrani yang menyatakan bahwa pendeta bisa merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Demikian pula Yahudi yang merasa pendeta-pendeta mereka boleh merubah syariat mereka. Ini ajaran Yahudi, ajaran Nasrani yang mengatakan bahwa para tokoh-tokoh agamanya berhak membuat syariat, merubah syariat, mengganti syariat. Sedangkan Syiah Rafidhah mengaku pengikut muslimin, mengaku pengikut Rasul, tetapi mereka menyatakan bahwa imam-imam memiliki hak tasyri'. Bahwa imam-imam memiliki hak membuat syariat. Jadi apa yang haram, kalau kata imam sekarang halal, berubah jadi halal. Yang kemarin halal, kalau kata imam sekarang saya haramkan, maka jadi haram. Ini aliran Syiah Rafidhah. Dan juga mereka memiliki keyakinan bahwa para imam boleh naskhul ahkam, memansuhkan hukum-hukum, membatalkan hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahkan mereka dengan tegas di kajian-kajian mereka, di mimbar-mimbar mereka, yang namanya imam adalah seorang yang berhak untuk merubah syariat dan mengetahui yang gaib. Kalau tidak tahu yang gaib, bukan imam, katanya. Astaghfirullahaladzim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajarkan oleh Allah. Qul law kuntu a'lamul ghaib astaghfirtu minal khair. Katakan pada mereka, kalau aku tahu yang gaib, aku akan lebih banyak beramal dari ini dan aku tidak akan terkena kejelekan. Rasulullah SAW diajarkan untuk menyatakan aku tidak tahu yang gaib. Law kuntu a'lamul ghaib, kalau saja aku tahu yang gaib, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tahu yang gaib. Tetapi mereka
Kaum Syiah meyakini imam-imam mereka mengetahui yang gaib.